kepada Bapak Ibu Guru beserta kepala sekolah atas waktunya berkenan untuk menghadiri acara kita pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumatera, Bapak Sumarno SPD MPD, yang saya hormati Bapak Marioto SPD selaku Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, dan kita bisa bersama-sama untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita, Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Kemudian saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama buka acara di pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, melanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumatera kepada Bapak Sumarno SPD MPD. Saya bersilakan. Baiklah, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semakar, Bapak Marioto selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati narasumber hari ini, Ibu
Kartika Ayuwula dari SPD yang saya hormati, serta pemateri kedua yang saya hormati Ibu Vika Nur Hidayati SPD yang saya hormati. Saya kalau nyebut nama Bu Vika itu maunya Bu Vika Mulyati, karena anak saya kedua namanya Vika Mulyati. Yang saya sebut salah sebut. Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Semakang yang saya hormati dan yang berbahagia, puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan banyak hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini tanggal 26 Oktober tahun 2023 kita semua bisa mengikuti acara yang akan dibawakan oleh Bu Kartika Ayuwula dari SPD pada acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ada beberapa harapan ketika nanti acara ini dilaksanakan. Saya selaku pimpinan, yang pertama tidak hanya sekedar menjadi acara formalitas. Kemudian karena memang acara ini juga acara diseminasi, yang saya pahami tentang diseminasi itu adalah satu kegiatan yang disampaikan oleh teman sejawat kepada teman-temannya, kemudian untuk dipraktekkan di lapangan. Kira-kira seperti itu kan Bu, dengan materi budaya positif di sekolah. Saya yakin nanti ketika akan disampaikan oleh Ibu Kartika Ayuwula dari ini akan menarik. Dan harapan saya, selain memang nanti harus betul-betul disampaikan sampai ke akar bawahnya, yaitu siswa, objeknya adalah siswa, ini nanti bisa diikuti dengan serius, diikuti dengan benar, kemudian dipahami untuk dilaksanakan. Itu harapan saya pada acara hari ini. Shalawat beriring salam mari selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini kelak di yaumul akhir mendapat syafaat yang selalu kita nantikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, Ibu-ibu CGB, Ibu Kartika Ayuwula dari dan Bu Vika yang saya hormati, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan pada kesempatan ini. Cuplikan di atas ketika saya menyampaikan bahwa ini adalah acara, harapannya bukan acara formalitas. Saya berpikir begini, calon guru penggerak atau guru penggerak di mata saya, yang saya tahu dari teman-teman sekolah yang lain, itu adalah guru yang memiliki kualitas. Apa sih bedanya antara guru yang tidak penggerak dengan guru penggerak? Pada dasarnya semua guru itu memiliki kemampuan yang sama, yaitu membimbing, mengajar, dan lain-lain. Nah, di sini guru penggerak yang saya bisa pahami dari teman-teman sekolah yang lain, dia memunculkan kreativitasnya, dia memunculkan inovasinya, dia memunculkan segala kemampuan membedah tentang undang-undang permen yang berlaku sehingga itu bisa dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Itu yang saya pahami. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya memiliki harapan, seperti yang saya sampaikan, memiliki harapan dengan adanya guru penggerak ini nanti yang kemudian mendiseminasikan ke kita semua pada acara hari ini, itu akan bisa mencapai tujuan yang disasar. Objeknya adalah siswa, dengan berbagai karya, inovasi, kreasi seorang guru penggerak yang akan disosialisasikan oleh Bu Kartika dan Bu Vika ke teman-teman. Itu sebetulnya intinya apa toh gitu? Kalau yang bisa juga saya baca, salah satunya adalah
cara belajar yang menyenangkan. Itu cara belajar yang tidak membosankan. Diakui atau tidak, kita menjadi guru itu, saya, Pak Marioto, Bu Hana, itu guru-guru yang sudah lumayan sepuh kalau bahasa saya, katanya yang modern itu senior gitu. Tapi apakah guru yang senior itu pasti pengajarnya itu disukai oleh siswa, pembelajarannya menyenangkan, pembelajarannya kreatif? Pasti jawabannya tidak tentu. Guru CGP aja yang saya lihat yang sudah kreatif, banyak inovasinya, masuk ke dalam kelas tidak semua anak itu tertarik. Itu yang pernah saya ikuti pada acara-acara kalau kita belajar kemudian lalu Pak bukan kakak ya mengikuti acara seperti ini, tapi guru ngajar namanya apa? Coba salah satunya dia langsung praktek, kita dianggap siswa apa namanya? Micro teaching. Mengikuti micro teaching guru penggerak itu asik, bagus. Tapi ketika micro teaching dengan waktu itu micro teachingnya dengan guru-guru bagus karena memang guru-gurunya itu punya potensi. Jelas ketika diajar oleh seorang guru, diajar di depan siswanya karena guru ya paham. Begitu langsung dipraktekkan beberapa jam kemudian ke sekolahan juga mengalami kendala. Artinya saya ingin sampaikan, seorang guru itu memang harus terus belajar dan terus belajar dan terus belajar dengan semangat berjuang, dengan semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi. Tak ubahnya saya di Semaka punya harapan itu untuk Bapak Ibu nantinya, kepada Bu Vika, kepada Bu Kartika selaku mentor, saya sebut selaku mentor yang ada di SMA 1 Semaka, yang nggak bosan, nggak jenuh gitu. Nggak usah takut Bu Kartika sama Bu Vika ketika diomong ibu guru penggerak sok-sokan gitu kan. Kalau sekarang yang muncul itu kan mentang-mentang guru penggerak semuanya bergerak ke sana bergerak ke sini gitu ya. Saking banyak bergeraknya kelasnya sering ditinggalin gitu kan. Yang muncul kan seperti itu kan. Nggak apa-apa, itulah tadi. Karena memang tujuan itu pasti ada perjuangan dan harus ada yang dikorbankan. Seperti hari ini makanya di awal tadi saya meminta jangan hanya sekedar menjadi acara formalitas yang saya tekankan. Kasihan, saya sangat disayangkan orang di luar sana di Bandar Lampung mengajar mulai dengan benar, kita masih main-main. Mari kita jadikan motivasi acara diseminasi budaya positif sekolah ini menjadi motivasi untuk kita semua membangkitkan, memajukan SMA Negeri 1 Trisakti. Saya percaya dengan kita bisa berubah dan berubah. Orang berubah itu pasti satu masalahnya, malu. Karena biasanya nggak pernah masuk ke dalam kelas mau rajin tes, mesti malu. Tapi Bu Hana itu kebalikannya, kalau dia tes nggak langsung masuk, dia duduk aja, itu juga malu, gitu nggak Bu? Karena kebiasaan sebetulnya. Maka saran saya, kemudian harapan saya itu mohon kepada Bapak Ibu, ketika kita menjadi guru yang setelah hari ini mendapatkan diseminasi dari guru CGP, mari kita terapkan minimal disiplin. Ayo, disiplinnya, tepat waktunya. Nah, ada yang hilang kadang ketika kita mengajar. Ada beberapa guru yang saya amati ketika mengajar itu tidak peduli dengan anaknya. Saya ngajar dalam kelas itu contohnya itu ada 32 anak. Saya ngajar nggak saya cek anaknya. Kemudian saya ngajar aja. Ya menurut saya itu kurang pas. Memang ketika kita ngajar 32 lengkap atau tidak lengkap, kalau bahasa Pak Sakur tidak mempengaruhi uploadnya atau. Tetapi paling tidak ketika kita mau berubah budaya secara keseluruhan, itu juga semua hal harus dilakukan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Itu harapannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, selaku pimpinan
SMA Negeri 1 Risaka, saya sudah sering saya sampaikan ke Bu Vika maupun Bu Ayu, Kartika Ayu Wulandari. Pada dasarnya saya akan selalu mencoba mendukung, memberi dukungan sebisa, sekuat tenaga yang bisa saya lakukan untuk melaksanakan program-program yang ada di CGP ini. Saya akan mencoba mendukung sekali lagi, karena di pemahaman saya sekarang ini, era sekarang ini, implementasi kurikulum merdeka, satu-satunya yang bisa merubah itu hanya gerakan guru penggerak, hanya komunitas guru penggerak. Kenapa saya sampaikan? Kalau kurikulum 13, saya dulu pernah menjadi instruktur di kurikulum 13. Sama, saya juga pernah mengajar. Ketika menjadi instruktur itu pun yang saya lakukan sama dengan Bu Kartika, baik di tingkat satuan pendidikan, di tingkat satuan kabupaten, ataupun di tingkat satuan nasional, itu sama yang dilakukan seperti ini. Ini menjadi mentah ketika hanya menjadi formalitas. Maka saya sering katakan, kalau tadi saya sampaikan cara menjadi formalitas, sekarang pertanyaannya apa bedanya? Kurikulum 13 dulu mentornya dengan calon guru penggerak beda jauh. Kalau kurikulum 13 terkesan, saya bilang terkesan karena saya pelaku di dalamnya, memahami kompetensi. Walaupun di dalamnya ada penguasaan anak didik di dalam kelas, penguasaan penilaian, penguasaan apalagi yang lain-lain gitu. Tetapi kalau di guru penggerak ini bedanya, dia banyak melakukan hal-hal di luar dan selain kompetensi, di luar dari kompetensi juga dilakukan. Seperti contohnya hari ini. Hari ini gak mudah kita lihat dari awal gitu. Sering saya mengikuti rapat, saya sering mengikuti masuk memberikan sambutan, saya sering mengikuti acara-acara di luar. Gak setegang acara hari ini gitu. Luar biasa kayak dihadirin gubernur gitu rasanya, kayak dihadirin kepala dinas. Tapi inilah Bu Kartika, inilah Bu Vika, pembelajaran itu gitu. Nanti kalau ibu sudah melewatinya seperti ini, terus naik, akan lama-lama ya terbiasa, dengan sendirinya mengalir. Kalau setiap kali saya sambutan, saya harus membaca, saya harus menghafal, istri saya kapan ngurusinya? Setiap kali saya harus ngomong di depan, saya juga kalau seperti ini hanya ngalir biasa, karena sudah terbiasa. Itu maksudnya. Jadi kembali ke guru penggerak, harapannya itu. Kemudian yang ketiga, sudah juga saya cuplik kepada yang saya banggakan, rekan-rekan wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru mata pelajaran SMA Negeri 1 Semaka. Kalau memang sekolah kita ini mau maju, kalau memang sekolah ini kita mau maju, ya kita harus melakukan perubahan. Bapak Ibu coba dijawab, mau gak sekolah ini maju? Kurang semangat, nanti gak kedengar sama yang di belakang. Bapak Ibu mau gak sekolah ini menjadi banyak prestasinya? Terima kasih. Kalau itu jadi komitmen dan kesepakatan kita bareng-bareng. Hari ini saya cuma minta, nggak susah ya, kompak dalam hal-hal yang baik. Kasihan ketika ada acara tertentu gitu, melihat hanya orang-orang tertentu yang kerja, yang capek-capek, yang enggak. Tapi kalau kita kompak, ya yang ada di sini selalu kompak semua. Yang keras Bu. Amin. Kalau yang di sini saya percaya kompak semua. Kalau kita kompak nggak ada yang nggak bisa. Ringan, sama barang kita jijik, berat sama kita pikul. Saya yakin bisa. Harapan satu-satunya kita untuk merdeka, untuk menuju yang lebih baik, itu hanya bersama kita bisa. Itu slogan SMA. Apa Bu? Bersama kita bisa. Itu maunya. Dan mari kita bawa, gak buat satu kalimat, buat pemikiran yang begini. Iya, yang diurus kita ini, yang diomongin kita ini yang rajin, yang gak rajin gak diurus. Bu, kalau saya ngurusinnya gak rajin, sekolah ini malah rusak.
Benar apa benar? Saya mendingan menggulung dari kecil, tapi menggelinding seperti bola salju. Tapi harapannya punya komitmen bareng, bukan untuk saya, tapi demi risalah. Demikian yang bisa saya berikan. Sekali lagi mohon maaf. Semoga acara ini sekali lagi menjadi acara yang bermanfaat dan tersampaikan sampai dengan objek yang paling bawah, yaitu siswa. Ujungnya memiliki siswa yang berakhlak mulia dan berprestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, tadi saya diberikan kesempatan untuk membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Risaka saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga kita bisa bersama-sama untuk tadi ya Bapak, bersatu kita teguh ya, bercerai kita teguh ya, bersama-sama untuk memajukan SMA Negeri 1 Semangat apa nanti. Baik, acara yang berikutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Kartika Ayu Wulandari SPD GR, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Semangka. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua telah berkumpul di sini dalam rangka diseminasi atau menyamakan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan sama-sama kita terapkan di SMA Negeri 1 Semangka yang kita cintai. Namun sebelum itu Bapak Ibu, biar lebih semangat, mari kita tepukan semangat Risaka bersama-sama. Silakan berdiri Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu kita tepuk Risaka agar semakin semangat lagi dalam mengikuti acara ini. Siap semuanya? Siap. Oke. Tepuk Risaka. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, jaya! Lagi ya. Semangat banget Bapak. Oke, biar lebih panas lagi, kita ulangi sekali lagi. Tepuk Risaka. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, Risaka Jaya! Oke, tepuk tangan untuk baik, Bapak Ibu sudah semangat? Kalau sudah semangat, kita akan sama-sama memulai tentang budaya positif. Apa sih yang akan kita sampaikan? Apa yang akan kita pahami pada pagi hari ini? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi adalah acara ini adalah bentuk tugas, pemenuhan tugas di mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Talamus, yaitu dari SMA Negeri 1 Semangka ini, yang sama-sama akan menyampaikan pemahaman terkait budaya positif. Terdapat 8 konsep inti budaya positif. Nah, 8 inilah yang akan menjadi ujung tombak kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Di mana yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah muaranya pada segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma
Coba sekarang Bapak Ibu silahkan ambil secari kertas kecil. Silahkan. Kita akan melakukan kegiatan ini berpasangan. Bapak Ibu ambil secari kertas kecil dan tolong genggam erat di tangan Bapak Ibu. Nih. Ini ada nggak? Potongan kertas kecil itu ibarat sebuah benda berharga atau apapun yang berharga bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan letakkan di salah satu genggaman tangan. Nah, sekarang rekan sebelah Anda akan mencoba untuk merayu, membujuk dari semuanya Bapak Ibu agar tangan Bapak Ibu dapat terbuka untuk merelakan hal berharga tersebut diambil oleh teman rekan Anda. Coba contohkan Bu Hana memiliki tangan berisikan benda berharga. Kemudian Pak Rian silahkan meminta izin dengan Bu Hana dirayu sedemikian rupa agar dapat melepaskan benda berharga tersebut. Coba Marian. Boleh merayu, boleh boleh menyuap, boleh memaksa. Apakah Bu Hana merelakan benda berharganya untuk Pak Rian? Coba. Apakah saya boleh meminta benda berharga yang ada di Oke, ternyata Bu Hana tidak merelakan kan? Ya. Jadi di sini apa yang terjadi? Jadi siapa sebenarnya sesungguhnya yang memiliki kontrol atas diri kita? Ya, diri kita sendiri. Iya, diri kita sendiri. Namun Bapak Ibu, terdapat miskonsepsi teori kontrol dalam proses pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini. Di mana ibarat anak-anak didik kita seolah-olah kita sebagai guru memiliki ilusi kontrol guru yang dapat mengontrol murid. Seolah-olah kita sebagai orang dewasa berhak memaksakan kehendak, serta ilusi bahwa semua bentuk penguatan itu semua efektif dan bermanfaat. Misalnya seperti memberikan penghargaan, aplaus dan segala macam itu seolah-olah efektif bagi mereka. Dan ada juga ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter peserta didik kita. Padahal itu semua belum tentu. Nah, di sini ada mengubah teori stimulus respon dan pendekatan teori kontrol, di mana ternyata Bapak Ibu semuanya, stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu sama kalau menurut stimulus kontrol, stimulus respon. Kemudian kalau untuk teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Antara individu yang satu dan yang lain itu memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda. Kemudian untuk stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksakan pandangan kita agar sama-sama dilihat oleh anak didik kita. Tetapi padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang lebih tepat. Kemudian perilaku buruk biasanya dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun ternyata semua perilaku pada setiap individu itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian menurut stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Namun padahal teori kontrol tentang dunia itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kembali lagi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat berikan gagal. Padahal yang
seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru tanpa adanya pemasangan. Kemudian stimulus respon tentang dunia, model berpikirnya adalah menang atau kalah. Tetapi padahal untuk teori kontrol tentang dunia itu menawarkan pilihan model berpikir win and win, menang-menang. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru, inilah yang akan menjadi pembaruan dalam dunia pembelajaran, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Paradigma ini memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka sendiri dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada pendidikan berdiferensiasi ini, Bapak Ibu, kita senantiasa harusnya memberikan sebuah keseimbangan atau kesetaraan yang ternyata tidak semuanya harus sama rata. Namun kita juga akan melihat dari sisi latar belakang minat, bakat, kemudian kesiapan dari pembelajaran para peserta didik kita. Untuk konsep pelajar Pancasila, ini yang sudah sama-sama sempat kita pelajari dalam penerapan P5 beberapa waktu yang lalu, di mana profil pelajar Pancasila adalah berkaitan dengan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah berkebinekaan global, di mana berkebinekaan global ini para siswa akan mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama juga digali, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Untuk poin yang ketiga adalah gotong royong, di mana elemen kuncinya adalah kolaborasi, kepedulian, dan semangat berbagi. Kemudian yang keempat adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, kemandirian yang menjadi kunci, di mana elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta kemampuan regulasi diri. Poin yang kelima adalah bernalar kritis, di mana Bapak Ibu, elemen kunci bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikir serta mengambil keputusan. Dan untuk poin yang keenam adalah kreatif, di mana elemen kunci kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orsinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orsinil. Lalu Bapak Ibu, kita masuk ke poin disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Namun pada budaya kita, makna disiplin itu sudah mengalami pergeseran, di mana disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun dengan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Padahal disiplin diri atau disiplin positif ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, yaitu yang biasa kita sebut adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian di mana disiplin positif juga merupakan suatu cara kita menemukan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri individu tersebut. Jadi agar siswa tersebut mampu bertindak positif tanpa diiming-imingi hadiah ataupun imbalan atau bahkan ancaman atau berupa hukuman. Jadi harapannya setelah menerapkan disiplin positif dalam diri setiap murid kita akan muncul motivasi dalam dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan secara utuh dari kesadaran dirinya. Maka dari itu sebagai guru, seorang pendidik sudah seharusnya ikut menanamkan sikap disiplin positif yang nantinya akan diterapkan baik di lingkungan maupun lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Seperti itu.
Nah, ini merupakan sebuah dampak atau hubungan disiplin positif. Disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser terdapat makna bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di mana makna disiplin itu sendiri berarti adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian di mana teori kontrol juga menyebutkan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuan ini hubungannya dengan teori motivasi, di mana setiap orang melakukan perilakunya terdapat motivasi di dalam dirinya. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Misalnya, saya nggak mau terlambat lah, nanti kamu disetrap. Itu kan untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, saya ingin melakukan sesuatu karena saya ingin memperoleh sesuatu. Itu untuk mendapat imbalan. Nah, untuk teori motivasi 1 dan 2 itu adalah motivasinya berasal dari luar atau ekstrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu sudah berasal dari dalam. Jadi untuk teori motivasi yang tertinggi adalah pada tingkatan ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan adanya nilai-nilai kebajikan universal yang pada akhirnya nanti akan dipatrikan sebagai keyakinan kelas. Nah, kemudian ada menurut teori kontrol juga terdapat model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, di mana berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Sehingga nanti muaranya adalah aksinya adalah ke arah segitiga restitusi yang dapat kita gunakan dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Segitiga restitusi secara garis besarnya terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir itu adalah realitas terkait kebutuhan kita yang berbeda menurut teori kontrol, sehingga kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, ini adalah cuplikan dari garis besar hubungan budaya positif atau disiplin positif terhadap apa yang akan kita bahas. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang dipakai bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Menurut profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita bahas tadi, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Namun untuk IBO Primary Years Program itu terdapat nilai-nilai yang lain, yaitu ada toleransi, integritas, antusias, menghargai, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, rasa hormat, mandiri, dan empati. Dan untuk keterampilan hidup atau life skill, kita memiliki nilai-nilai kebajikan, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian Bapak Ibu, inilah kebutuhan dasar manusia yang bisa mendasari setiap pola tingkah laku anak didik kita. Di mana yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu berkaitan dengan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan keamanan. Selanjutnya ada penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan, di mana terkait harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu adalah pemenuhan kebutuhan penguasaan. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan kasih sayang, di mana kasih sayang dan rasa diterima itu dibutuhkan, di mana mereka ada rasa ingin diterima, dipedulikan, kemudian dianggap menjadi bagian kelompok atau suatu komunitas yang biasa sekarang namanya circle. Jadi mereka itu membutuhkan sebuah pegangan, kasih sayang. Jadi mereka dapat berbagi. Kemudian ada juga kebutuhan kesenangan.
kebutuhan untuk merasa senang, di mana mereka hobi bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa bersama dengan teman-temannya. Jadi kayak heran ya Bapak Ibu kalau mereka pada saat pembelajaran masih sempat guyon-guyon sama temannya, karena memang itu sudah secara harfiah fitrahnya mereka memiliki rasa kesenangan yang ingin dipenuhi. Kemudian ada juga kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan untuk memilih, diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, di mana mereka ingin menunjukkan bahwa adanya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi mereka juga ingin diberi kebebasan untuk melakukan suatu tindakan. Ya. Berkaitan dengan teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi, Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia seperti yang tadi sudah sempat dicuplik sedikit, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, dan mereka akan memiliki pertanyaan, kira-kira apa ya yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul apabila dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, bila mereka berpikir seperti itu berarti motivasinya masih berasal dari luar atau eksternal. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini berkaitan dengan kebebasan atau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yang sepatutnya tidak disalahartikan, di mana Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kita tidak menunggu untuk apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Harusnya kita bertanya dengan diri kita sendiri, apakah kita benar-benar bisa melakukannya atau kita harus melakukannya seperti itu. Kemudian di mana yang kedua adalah adanya perilaku yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas yang tingkatan satu tadi. Jadi ini satu tingkat di atas dari yang pertama, di mana di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukan hal tersebut? Apa yang saya peroleh? Apa imbalannya bagi saya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan di dunia bermakna atau berkualitas mereka. Jadi biasanya kita memiliki dunia berkualitas menurut kita. Kalau kita melakukan suatu hal, kira-kira kita akan dipandang seperti apa? Kita akan dipuji seperti apa? Apa yang akan kita dapatkan? Seperti itu. Kemudian mereka juga melakukan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga masih bersifat dari luar atau eksternal. Nah, di sini ternyata biasanya penghargaan yang biasa kita berikan dengan niat untuk memberikan motivasi, perbaikan diri, dan semangat untuk anak didik kita ternyata tidak selamanya berbuah positif. Kenapa? Karena ternyata ada pernyataan bahwa dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan di sana, di mana beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu memiliki dampak yang lumayan sama dengan hukuman. Adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
Jadi hukuman memiliki pengaruh yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin kepuasan sesaat, tapi jangka panjangnya mungkin mereka akan berlama-lama kecewa ketika tidak memiliki penghargaan atau tidak mencapai penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan menghukum. Kenapa dikatakan menghukum? Orang yang memiliki penghargaan seolah-olah mereka bangga, tetapi yang tidak memiliki penghargaan seolah-olah merasa terhukum. Padahal mereka sudah mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan kerja keras yang sama, namun hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Justru mereka malah merasa terhukum. Oh, saya tidak dapat penghargaan itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini sudah terdapat eksperimen. Ternyata ketika seseorang grup A dan grup B melakukan sesuatu yang sama, tetapi yang satu diiming-imingi oleh imbalan dan yang satu hanya diberikan pernyataan-pernyataan manfaat tentang apa yang mereka lakukan, hasilnya yang diiming-imingi oleh imbalan itu memiliki ketepatan yang kurang sasarannya, kerjaannya kurang teliti, hasilnya tidak serapi dengan grup B yang tidak memiliki iming-iming untuk imbalan. Kenapa? Berkaitan dengan kebutuhan manusia, pengakuan diri, ya kan? Jadi mereka fokus kepada penghargaannya, bukan dari hasil karya yang mereka akan hasilkan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Pernah dengar gak Bapak Ibu semuanya? Penghargaan merusak hubungan. Anak murid kita, Pak, kadang-kadang itu saya nomor satu, saya yang terbaik. Nah, itu bisa menemukan pertikaian di antara mereka. Perseteruan yang harusnya bisa berkolaborasi untuk menghasilkan hasil yang baik, menang-menang, tapi mereka justru lebih cenderung untuk ya betul bisa egois, kemudian menang sendiri dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya, hampir mirip dengan pengurangan kecepatan tadi kan. Jadi kualitas dari kerjaan mereka tidak lagi menjadi prioritas utama, tetapi penghargaan yang menjadi prioritas utama. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Orang yang tidak memiliki asumsi untuk penghargaan, mereka akan bereksperimen bebas. Tetapi orang yang memiliki tujuan visi untuk mengharapkan penghargaan, mereka akan mencoba untuk melakukan hal yang seperti itu aja, tapi harapannya fokus keimbangan yang mereka peroleh. Ya. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Hilang sudah motivasi dalam diri kita untuk menghasilkan yang terbaik. Kenapa? Karena lagi-lagi kita berfokus pada tujuan penghargaan. Nah, ini tingkatan yang tertinggi, yaitu di mana perilaku seseorang dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa, seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi saya sendiri akan menjadi orang yang bagaimana ketika saya berhasil melakukan hal tersebut. Interpretasinya adalah ke dalam diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, di sini motivasi yang muncul adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Yang pastinya panduannya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba sekarang kita akan sama-sama melihat pada tabel ini. Ada tabel pertama, di mana tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Jadi guru menyuruh siswa tersebut untuk menulis 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah.
Hukuman atau konsekuensi? Coba yang menjawab hukuman, kenapa memilih hukuman? Bapak, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ini kan merupakan perintah dari guru dan hukuman kalau sampai melakukan hal yang sama. Jadi bukan konsekuensi yang disadari oleh siswa itu sendiri, tetapi hukuman yang diperintah dari guru yang memberikan perintah untuk mencatat 100 kali kalimat tersebut. Apakah ada pendapat lain? Oke, kita langsung pada tindakan yang kedua. Di sana ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira bentuk kegiatannya adalah hukuman atau konsekuensi? Lari lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah. Jadi ada anak datang, kemudian kamu terlambat, silakan lari 2 kali lapangan basket karena kamu terlambat. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Boleh. Jadi terima kasih untuk waktunya. Ini menurut saya kalau yang poin kedua ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Jadi ini kenapa menurut saya hukuman? Karena kalau konsekuensi itu biasanya siswa sudah mengetahuinya dan itu tertera pada peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi kalau hukuman itu biasanya terjadi karena spontan. Hukuman apa yang tepat untuk siswa tersebut karena terlambat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, semakin menarik. Sekarang kegiatan yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan kemarin beberapa bulan yang lalu kita masih terkena virus corona kan, wabah Covid. Biasanya kita pakai masker, terus kemudian siswanya tidak pakai masker. Nah, siswa tersebut lalu diminta untuk push up 15 kali. Kira-kira tindakan tersebut memberikan hukuman atau konsekuensi? Ya, untuk itu hukuman karena ada kaitannya antara push up dengan menggunakan masker. Oke, terima kasih. Lalu untuk kegiatan yang selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba. Kenapa memilih konsekuensi? Ya, karena dia telah merusak kertas temannya sehingga dia harus mengganti. Itu konsekuensi. Untuk tanggung jawab. Lalu selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba. Kenapa memilih konsekuensi? Memberikan tumpahan air di meja tulis. Pastikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi karena orang melakukan kesalahan diri, jadi dia harus bertanggung jawab untuk membersihkan tumpahan air. Selanjutnya ada aturan bahwa murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna
sesuai peraturan. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Monggo Pak. Kira-kira mengapa menganggap konsekuensi bukan hukuman? Sepemahaman saya, kalau hukuman itu berkaitan dengan fisik, kemudian kalau konsekuensi karena memang aturan itu sudah diberikan, sudah disepakati, kemudian dia melanggar, berarti konsekuensinya seperti itu. Baik. Dan yang terakhir, mana guru PJOK? Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, Bu. Ya, selanjutnya terima kasih kepada Bapak Mandiri. Saya di sini akan menjawab untuk poin yang terakhir. Nah, ini termasuk ke dalam hukuman karena siswa ini melanggar itu dari diri dia sendiri. Karena ini dia mengelilingi lapangan bola basket sebanyak 2 kali. Oke, semua jawaban Bapak Ibu guru hebat di sini membuat saya semakin bangga dengan sekolah kita telah memiliki Bapak Ibu yang antusias dan hebat atas pemikirannya. Tapi ternyata coba kita lihat jawabannya. Satu, dua, tiga. Survei membuktikan. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut terlambat ke sekolah. Betul, itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Tapi untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga merupakan konsekuensi. Untuk murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, pada dasarnya itu masih termasuk dalam hukuman. Salah dong. Salah ya Pak? Gak apa-apa salah. Justru kita jadi penasaran apa sebenarnya makna hukuman dan konsekuensi ini. Tuh. Yang terakhir, malah bagian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK dianggap sebagai konsekuensi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kenapa seperti itu? Ya, untuk murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian Bapak Ibu, murid tersebut tidak menggunakan sepatu, apakah tidak menyakitkan murid? Ya. Kemudian untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena subjek pelajarannya adalah PJOK, maka masih mengena. Mengapa? Mungkin di awal PJOK tersebut memang biasanya warming up ya Pak ya, warming up, pemanasan. Kemudian konsekuensi, kenapa? Karena kamu sudah 10 menit kehilangan jam olahraga. Tidak mengapa jika digunakan sebagai lari. Tapi ya itu tadi,
bersifat tiba-tiba, tidak direncanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam pembentukan hukuman, bentuk hukumannya. Kemudian biasanya hukuman itu bersifat satu arah, yaitu dari pemilik wewenang kepada yang dihukum. Kemudian hukuman dapat berupa fisik maupun psikis. Jadi Bapak Ibu, hukuman tidak melulu terkait dengan fisik. Ternyata untuk membuat merasa malu, bersalah, itu juga akan mengenai psikisnya. Kemudian ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah terencana. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak David tadi, betul, konsekuensi itu terencana, disepakati bersama sebagai suatu peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun dia bentuknya peraturan, tetapi di konsekuensi ini murid masih dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Jadi berdasarkan monitoring guru, data-data, kemudian pengawasan guru dan lain sebagainya. Sedangkan restitusi, nah ini adalah hal baru yang tingkatannya menurut penelitian itu lebih baik daripada pemberian hukuman dan konsekuensi, di mana restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Jadi kita memberikan kesempatan untuk murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat, di mana prosesnya dilaksanakan secara kolaboratif yang menuntun dan mengajarkan murid untuk mencatat untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah, di sini tugas kita sebagai guru pada tahap restitusi yaitu untuk menuntun murid kita, mengarahkan murid kita agar dapat menemukan sebuah solusi bagi permasalahan yang mereka temui atau hadapi. Contoh kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, Bu Yuli, ya. Dimana sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan Pak Seno tersebut. Sehingganya seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut seperti itu. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini adalah contoh kasus Bapak Ibu yang mungkin sedikit banyaknya kita pernah mirip-mirip mengetahui perilaku tersebut. Sekarang, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju nggak? Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Tidak. Tidak setuju. Tidak. Kalau tidak setuju, mengapa? Kalau setuju, mengapa? Coba Bapak Ibu yang bersedia untuk menjawab, monggo Pak. Divoting Pak. Pertanyaannya adalah apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Menurut saya bahkan sangat tidak setuju. Alasannya adalah bahwa justru ini mematikan karakter Iva. Iva secara psikis pasti akan terganggu, bahkan dia akan menjadi anak yang pemalu nantinya.
Jadi seorang guru harusnya mencari solusi untuk menghadapi permasalahan di kelas dengan tepat, di mana suasana tidak gaduh, kemudian anak juga tahu bahwa tindakan dia ini kurang tepat, dan kita perlu mengetahui latar belakang anak seperti ini. Jadi jangan serta-merta menyalahkan dengan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali jawaban dari Bapak Paiman, membuat saya semakin bersemangat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman, mengapa? Kalau konsekuensi, mengapa disebut konsekuensi? Coba Bapak Ibu hebat, kali ini siapa yang ingin jawab? Matematika. Jadi pengen tapi ya siapa sih nyakal apa Jadi itu termasuk salah satu hukuman karena mematikan rasa percaya diri anak dan membuat anak terhukum secara psikis. Hukuman karena Ya, betul sekali Bapak Ibu. Dengan perilaku Pak Seno tersebut, Iva kemungkinan besar akan merasa sedih, malu, bahkan mungkin Iva tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk mencoba menjawab, atau bahkan malah tidak suka dengan pelajaran matematika. Ya kan? Nah, di sini ada tabel penerapan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, di mana di sini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Sesuai dengan penerapan hukuman, disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ketika kita menerapkan hukuman, identitas gagal yang terjadi adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, jadi murid yang diberikan hukuman itu pasti akan merasakan sakit. Kemudian jika kita menerapkan disiplin bentuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan jika restitusi merupakan suatu pilihan yang dapat terjadi. Kemudian rasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang jika diterapkan hukuman. Tetapi untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak namun jangka waktunya pendek, karena sakitnya tidak sedalam hukuman. Kemudian untuk restitusi justru malah menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang, karena mereka berusaha menemukan solusi dari dirinya sendiri yang memang pantas untuk mereka jalani, sehingga menjadi kekuatan dalam diri murid. Lalu dalam menerapkan hukuman, korban mendapatkan keadilan. Tapi untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Namun untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti jika diberi hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tetapi untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif atau agresif akan meningkat jika diberikan hukuman. Tetapi untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi untuk restitusi justru masalah dapat terpecahkan. Kemudian untuk pemberian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Namun untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Tetapi untuk restitusi justru malah murid akan belajar bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga perilakunya akan terjaga meskipun tidak ada guru yang mengawasi, karena mereka memiliki kekuatan diri dan keyakinan diri atas nilai-nilai yang sudah terlatih untuk diterapkan
dalam dirinya. Lalu apa sih sebenarnya restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingganya mereka dapat bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang menjadi tujuan mulia dari hidupnya, dan bagaimana mereka harus dapat memperlakukan orang lain. Jadi penguatan dalam dirinya, namun juga tercermin dengan bentuk tindakan apa, bagaimana saya harus menerima orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Poin yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan poin yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tiap tindakan perilaku anak tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan salahnya. Kemudian yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah atau apa yang salah. Nah, kemudian yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yang tentunya nanti akan dengan penguatan karakter yang lebih baik. Berkaitan dengan menjalankan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, terdapat 5 posisi kontrol guru yang biasa kita jalankan sebagai peran kita sebagai guru di sekolah ini. Setiap individu bisa memiliki 1 atau 2 posisi kontrol sekaligus, di mana posisi kontrol tersebut ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira mana yang paling ideal? Kita lihat satu persatu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, kamu pasti selalu tidak mengerjakan tugas. Buku catatan juga tidak pernah dibawa. Sekarang lari di lapangan 5 putaran. Nah, itu biasanya posisi yang biasa kita jalani sebagai seorang penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan berkata, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Bapak ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu begini? Nah, itu biasanya guru dengan pengucapan-pengucapan sebagai kontrol pembuat merasa bersalah. Lalu ada guru yang menerapkan perannya sebagai teman. Contohnya, ayolah kerjakan tugasmu demi bapak atau ibu. Kamu tidak ingat bapak atau ibu sering membantumu? Kemudian, ya sudah, kali ini biar ibu atau bapak bantu bereskan. Tidak apa-apa, nanti saya bantu bereskan. Lalu yang keempat ada posisi sebagai pengawas. Kalau posisi pada pengawas ini biasanya guru akan berbicara, kamu sudah lupa membawa buku dan tidak mengerjakan tugas. Kamu tahu konsekuensinya? Kemudian sebagai konsekuensi dari tindakan kamu, maka saat jam istirahat nanti kamu harus mengerjakan tugasmu. Itu jika posisinya sebagai pemantau, biasanya didasarkan oleh data-data dan fakta. Nah, yang terakhir posisi kelima adalah manajer, di mana biasanya seorang manajer di dalam kelas akan mengatakan kalimat seperti, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah tindakanmu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Atau kira-kira bagaimana
kesalahanmu dan apa yang akan kamu lakukan agar tidak lupa lagi membawa buku catatanmu. Nah, kira-kira seperti itu pengucapan-pengucapan ketika seseorang guru itu memegang posisi manajer dalam kelas. Nah, coba di sini ada posisi kontrol. Apakah aku, ini ada seorang guru nih, misalnya guru tersebut berbicara bahwa saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang sedang diperankan apa, Pak? Apakah pembuku, kemudian apakah dia pembuat merasa bersalah, ataukah dia berperan sebagai teman, atau dia sebagai pemantau, atau manajer? Kira-kira mana? Membuat mereka bersalah. Pembuat Mereka bersalah. merasa bersalah. Coba kita lihat nih. Iya, betul sekali. Membuat merasa bersalah. Karena di sana mereka membuat seolah-olah siswa tersebut merasa bersalah. Kemudian coba tebak yang selanjutnya. Ada posisi kontrol apakah aku? Di sini ada patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira peran kontrol apa yang sedang dimainkan? Patuhi aturan saya atau awas? Apakah posisi pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pengawas, atau manajer? Pembuku. Coba kita lihat. Betul sekali. Apa ini? Selanjutnya, iya, dia habis tidak berumrah ya. Oke, selanjutnya ada posisi kontrol. Apakah aku? Apakah cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu apa? Apakah posisi kontrol pembuat merasa bersalah, pembuku, teman, pengawas, atau manajer? Manajer. Apa? Manajer. Manajer. Coba kita lihat. Iya, good. Lalu, apakah kamu tahu konsekuensi atas tindakan yang telah kamu lakukan? Kira-kira posisinya apa? Pengawas. Coba kita lihat. Ya, pengawas. Nah, selanjutnya, jika kamu tetap tidak masuk kelas, nanti saya bisa dimarahi oleh kepala sekolah gara-gara kamu. Nah, kira-kira itu apa? Teman. Ternyata membuat rasa bersalah. Jadi kita menggali perasaan bersalah pada murid. Kalau kamu tidak melakukan itu, nanti saya yang kena dampaknya. Jadi kan seolah-olah kita membuat mereka merasa bersalah. Nah, lalu kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kira-kira apakah posisi kontrol tersebut? Apa? Manajer. Coba kita buka. Iya, betul sekali, manajer. Lalu poin terpenting di sini kita tadi sudah menyinggung adanya keyakinan kelas dalam proses restitusi. Lalu kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Coba. Di sini ada keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan sebuah peraturan kelas? Nah, ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dalam ternyata Bapak Ibu, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau dari motivasi intrinsik. Memang pada dasarnya keyakinan tersebut lahir dari sebuah peraturan, tetapi peraturan tersebut diambil makna nilai-nilai kebajikannya kemudian diyakini dalam suatu keyakinan. Jadi tidak hanya mengatur, tetapi sudah level tinggi tingkatannya menjadi sebuah keyakinan. Lalu apa sebenarnya keyakinan kelas? Nah, ternyata keyakinan kelas ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya positif yang coba kita terapkan di sekolah kita.
lahir dari sebuah peraturan. Tetapi peraturan berkembang kemudian diyakini secara bersama menjadi bentuk sebuah keyakinan kelas. Ketika setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikannya, maka akan terbentuklah lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif. Dan ketika lingkungannya sudah positif, maka akan terbentuklah budaya positif di sekolah. Baik, untuk membentukkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu sifatnya lebih abstrak ketimbang peraturan sekolah pada biasanya. Kalau keyakinan kelas ini biasanya berupa pernyataan-pernyataan yang universal, di mana pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sehingga semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam bentuk keyakinan kelas ini, keyakinan kelasnya dapat di-upgrade sesuai dengan kondisi kelasnya. Nah, jadi Bapak Ibu berkaitan dengan keyakinan kelas tadi, di sini sudah ada contoh bentuk keyakinan kelas. Ya, jadi ada tabel peraturan dan tabel keyakinan kelas. Jika biasanya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas pernyataan universalnya akan berubah menjadi sebuah bentuk tanggung jawab. Nah, kemudian biasanya peraturan akan berbicara dilarang mengganggu orang lain, tetapi untuk keyakinan kelas akan berubah menjadi menghormati orang lain. Selanjutnya, ketika biasanya peraturan akan berbicara hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelasnya akan menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, kemudian untuk dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu biasanya berkaitan dengan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian peraturannya gunakan masker, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jika peraturannya berbicara bahwa jangan berdiri di kelas atau koridor, maka keyakinan kelasnya adalah bentuk keselamatan dan keamanan. Nah, keyakinan kelas inilah yang akan mendasari terbentuknya sebuah segitiga restitusi dalam berkaitan dalam pemecahan masalah yang dapat kita hadapi di sekolah. Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen pada tahun 2004, di mana tadi sudah sempat dicuplik bahwa ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity, kemudian ada validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior, kemudian yang ketiga adalah menyatakan keyakinan atau seek the belief. Nah, kita akan mengupas satu persatu dari tahapan tersebut, di mana menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pembuatan kesalahan itu dianggap lumrah dalam proses pembelajaran. Namun berbuat salah itu biasanya kalimat-kalimat yang muncul pada saat menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik cari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi
pada tahapan menstabilkan identitas ini kita menguatkan identitas seorang murid yang melakukan kesalahan bahwa kesalahan kamu itu wajar. Setiap manusia bisa melakukan sebuah kesalahan. Tetapi harus dilanjutkan lagi dengan tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di mana prinsip pada validasi ini yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ada berapa kebutuhan? 5. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini biasanya kalimat yang muncul adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian ada juga kalimat yang menyatakan bahwa kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi pada tahapan ini Bapak Ibu, kita memvalidasi ya tindakan kamu yang salah, tetapi saya yakin kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, sehingga kesalahan kamu itu harus diimbangi dengan sebuah penyelesaian yang nantinya akan dicari pada tahapan ketiga, di mana pada tahapan ketiga ini kita mengembalikan, menanyakan kepada keyakinan-keyakinan yang sudah dibentuk tadi, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri, di mana biasanya yang muncul kalimatnya adalah apa yang menjadi keyakinan kelas kita, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati bersama, kemudian bagaimana bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, di sini kita akan menggali, menanyakan keyakinan yang nantinya akan menjadi dasar penyelesaian masalah pada masalah yang kita hadapi tersebut. Baiklah Bapak Ibu, di sini terdapat contoh video yang mencontohkan adanya proses tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah kasus. Tadi dilihat, kamu habis berkelahi dengan Laila. Mengapa kalian berdua sampai berkelahi? Setahu ibu, kalian berdua berteman juga dekat. Saya marah karena kesal Bu. Kalian sudah meminjam buku saya tanpa izin. Sebelumnya, kalian juga sering meminjam alat tulis dan tidak pernah dikembalikan. Kenapa Alda? Sepertinya kamu marah sekali. Ya Bu, saya sangat marah karena Nana menyuruh saya di depan kelas dengan suara yang sangat keras. Jadi saya sangat malu dan merasa tersinggung. Baik, Ibu paham sekarang. Kamu berhak merasa seperti itu, Alda. Marah adalah hal yang manusiawi. Tapi yang terpenting di sini adalah kamu masih bisa menjaga amarahmu sehingga tidak sampai melakukan kekerasan pada Laila. Nah, Ibu yakin kita masih bisa mencari solusi atas permasalahan ini? Iya, Bu. Baik, berkaitan dengan perilaku Anda yang sering meminjam barang orang lain tanpa izin, sekarang ingin ditahu. Pastinya Anda punya alasan untuk melakukan hal tersebut, kan? Ya Bu, saya sering lupa membawa tulis dan buku. Karena setelah belajar, saya jarang sekali merapikan dan memasukkannya kembali di dalam tas. Lalu, apakah meminjam barang orang lain tanpa izin sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah Anda lakukan? Keyakinan untuk menghormati orang lain dan barang miliknya. Menurutmu, apakah menghormati orang lain dan barang miliknya penting untuk kamu lakukan? Penting Bu, karena saya dapat belajar dan bermain di dalam kelas tanpa adanya permusuhan. Betul sekali. Dengan menghormati orang lain dan barang miliknya, kita bisa saling menjaga kerukunan, menjaga persatuan, dan dapat menciptakan lingkungan belajar dan lingkungan sosial yang harmonis. Ya Bu, saya menyesal dan saya minta maaf sudah sering meminjam barang Laila tanpa izin. Baik, sekarang apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki hubunganmu dengan Laila? Alda akan minta maaf kepada Laila dan Alda juga akan berjanji tidak akan meminjam barangnya tanpa izin. Alda juga akan mengembalikan buku catatan Laila dan menggantikan alat tulis Laila yang sudah Alda hilangkan.
Bagaimana Nela? Apakah itu? Bagaimana Nela? Apakah itu cukup untuk kamu dapat memaafkan Alda? Cukup Bu, dan juga saya minta maaf kepada Alda karena sudah membuat Alda atas sikap Nela yang telah menegur Alda di depan kelas dengan suara yang keras. Nah, baik. Dengan begitu, kita sudah mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang kalian miliki. Ibu ingin kalian tetap sahabat dengan baik dan dapat saling menghargai dan menghormati antara satu sama lain. Jadi Bapak Ibu, melalui video tersebut sudah tampak tahapan-tahapan segitiga restitusi. Tampak bahwa adanya 3 tahapan segitiga restitusi yang idealnya dapat digunakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Di mana contohnya tadi Alda melakukan tidak terpuji, di mana dia sering untuk meminjam barang tanpa izin. Dengan menstabilkan identitas berarti kita akan meyakinkan pada Alda bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi poin terpentingnya adalah bagaimana kita sebagai manusia belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat dan kita akan berusaha untuk mencari solusi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu bagian validasi tindakan, di mana kesalahan yang dilakukan oleh Alda pasti memiliki latar belakang, tujuan, maksud Alda melakukan hal tersebut. Nah, sehingganya kita akan menanyakan kembali ke tahapan yang ketiga yaitu ke tahapan keyakinan. Jadi kita menelisik dari keyakinan diri Alda bahwa keyakinan apa yang sudah ia langgar, kemudian bagaimana cara ia memperbaiki hal tersebut, dan sehingganya dia memiliki penguatan diri untuk kembali ke nilai-nilai kebajikan yang dianggap benar. Di sini ada hasil penerapan segitiga restitusi, di mana para guru yang telah menerapkan segitiga ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau atau tidak terbuka, kita tidak bisa menggali apa yang ada dalam pemikirannya, menjadi lebih terbuka pada mereka, pada guru tersebut. Di mana strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa atau posisi murid, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Kemudian dengan menjalankan segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, karena dalam tahapan penerapan segitiga restitusi dapat membantu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri dan murid dapat semakin percaya diri, mandiri, dan juga merdeka. Nah, itu tujuannya pada penerapan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif yang bermuara pada segitiga restitusi, harapannya kita bisa sama-sama menyebarluaskan, menerapkan bersama-sama di sekolah kita yang kita cintai ini, sehingga murid-murid kita akan menjadi murid-murid yang memiliki disiplin positif, budaya positif yang akan terbentuk dan terpatri dalam dirinya sendiri sehingga dapat dibawa ke dalam lingkungan hidupnya sehari-hari sehingga dalam jangka waktu yang lama. Oke. Dengan demikian Bapak Ibu, presentasi pemaparan persamaan konsepsi diseminasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian tadi pemateri atau pemaparan materi dari Ibu narasumber. Kemudian meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita sama tutup acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya di sini selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf bila dalam menyampaikan atau memandu acara masih terdapat kesalahan di sana sini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ilaiko saya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rian Mustafa, guru dari SMA Negeri 1 Semaka, Kabupaten Tanggamus. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Kartika, hal baru yang saya dapatkan yaitu saya menjadi tahu bagaimana cara kita mengatasi permasalahan siswa melalui segitiga restitusi. Yang selanjutnya, yang kedua, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini tentu saja perasaan senang karena kita banyak sekali mendapatkan ilmu dan hal-hal baru yang dimana di situ salah satunya tentang disiplin dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita, yang dimana disiplin itu adalah sesuatu pembiasaan yang berasal dari dalam diri kita dan bukan berasal dari pengaruh orang lain. Yang selanjutnya, peran seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti diseminasi. Peran saya selama ini masih dalam posisi kontrol sebagai seorang teman dalam pembelajaran terhadap siswa. Tetapi setelah saya mengikuti diseminasi hari ini, ternyata posisi kontrol yang lebih baik atau yang bagus itu adalah kita berperan sebagai seorang manajer. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Iman SPD dari SMA 1 Semaka. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Kartika, pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang pertama, saya sedikit bisa memahami segitiga restitusi, yaitu sebagai langkah-langkah penanganan kasus siswa dapat lebih efektif dengan selalu belajar berposisi sebagai manajer. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Bagi saya merasa senang dan sangat bangga karena sedikit saya tahu apa makna atau tujuan sasaran yang dilakukan oleh kegiatan CGP yang akan datang. Yang selanjutnya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini. Selama ini saya berposisi sebagai kontrol sebagai teman dan belajar untuk selalu meningkatkan potensi kepada berposisi sebagai kontrol sebagai manajer. Dan saya akan selalu berupaya itu dengan ditambah lagi bahwa motivasi ini harus dari dalam diri saya, dan mudah-mudahan kedepannya saya dapat melaksanakan ini betul-betul dari motivasi intrinsik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsi Arifayanti. Saya dari SMA Negeri 1 Semaka. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Kartika, hal baru apa yang mengubah paradigma saya jadi tahu perilaku murid yang muncul ternyata bentuk dari pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi? Perasaan senang karena bisa tahu ternyata makna disiplin dan motivasi. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan? Sebelumnya saya menjadi posisi kontrol teman. Setelah mengikuti diseminasi, ternyata posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini, menjadi suri tauladan yang baik yang dibutuhkan oleh siswa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Oke, dengan semangat paginya hari ini ada yang spesial dengan kita di pagi hari ini. Apa itu Bu? Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang udah tahu tentang keyakinan kelas? Belum.
selama ini kalau di sekolah yang ada apa? Peraturan sekolah. Keyakinan kelas itu juga lahir dari adanya aturan. Tetapi keyakinan kelas memiliki tingkatan yang lebih tinggi lagi karena ia akan diyakini. Dengan diyakini, otomatis kita akan dengan senang hati untuk menjalani dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Oke. Sebelum kita menuju ke keyakinan kelas, Ibu ingin kalian menuliskan peraturan-peraturan apa yang selama ini sudah kalian tahu, kalian pahami yang ada di sekitar sekolah kita. Contohnya apa? Ya, berbicara baik. Coba, pilih coba depan. Ayo, siapa lagi? Ayo tulis. Oke, ayo. Bentuk peraturan-peraturan yang sudah biasa kita kenali di sekolah. Kalau kelas yang nggak boleh datang apa? Membuli boleh. Dilarang ngambil pulpen. Dilarang fisik, Bu. Dilarang ngambil pulpen tadi maksudnya kan dilarang pinjam barang orang lain apa? Baik pulpen, buku, penggaris apapun alat tulis temannya kalau mau pinjam harus dengan izin. Lagi apa lagi? Cukup? Menghargai guru yang sudah menjelaskan berarti tidak boleh berbicara tanpa izin. Nah, kita akan mengubahnya ke kalimat yang lebih positif dari peraturan-peraturan yang sudah kalian kenali sih. Yang pertama dilarang terlambat, kira-kira kalimat positifnya apa? Berangkat dari tempat waktu. Ya, berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Selanjutnya, tidak boleh kontak berarti mengerjakan tugas dan jujur. Terus, rambut harus rapi berarti berpenampilan rapi. Oh, lagi dilarang meminjam barang orang lain tanpa izin. Berarti ada judi. Ya, nggak boleh dicuri makanya. Kalau maksudnya apa? Izin. Teman, meminta izin ketika ingin meminjam barang. Oh, lagi. Disiplin berpakaian. Berpakaian rapi sesuai dengan harinya. Berarti disiplin apa? Kemudian yang keenam apa? Menghargai guru yang sudah menjelaskan. Berarti kalian boleh ikut tadi kelas. Kalau berbicara sopan. Kalau lebih enaknya gimana? Kita sekarang lagi apakah kalau ini berbicara harus di raise hand misalkan contohnya, jadi tidak membutuhkan yang ngomong ya. Jadi raise hand jika ingin berbicara. Oke, kemudian yang ketujuh dilarang bully. Teman-temannya apa? Menghargai sesama. Ya, menghargai Sesama. Oke. Di sini sudah ada peraturan yang biasa mengatur kalian, dan di sini sudah ada kalimat positif dari peraturan yang kalian ambil dan yang kalian cerita. Nah, di balik peraturan-peraturan tersebut ada yang namanya nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang nantinya akan kita yakini. Coba berangkat tepat waktu berarti nilai kebajikannya kan? Disiplin. Disiplin. Mengerjakan tugas dengan jujur, nilai kebajikannya apa? Percaya diri. Percaya diri, pada percaya diri. Terus kejujuran. Kemudian berpenampilan rapi, berarti apa? Disiplin. Atau rapi. Meminta izin ketika ingin meminjam barang orang lain, berarti kalian apa? Jujur. Tanggung jawab. Yuk. Meminta izin ketika ingin meminjam barang orang lain. Apa? Keyakinan pasnya. Menghargai orang lain. Daripada miliknya kan? Ya, coba dua nih. Jadi meminta izin ketika ingin meminjam barang orang lain, kira-kira nilai kebajikannya apa? Oke, boleh. Menghargai orang lain. Oke, disiplin dalam berpakaian.
Berarti disiplin. Raise hand jika ingin berbicara. Atau juga menghargai. Menghargai sama juga menghargai. Nah, sini jelas. Peraturan berikut yang dibacakannya jika kita terapkan maka akan terlihat seperti berangkat tepat waktu, berarti berangkatnya tidak melebihi batas ketentuan waktu masuk sekolah. Juga saat istirahat, jangan lupa waktu istirahat jam bel yang sudah masuk istirahat selesai maka kalian harus tepat menuju ke kemudian mengerjakan tugas dengan jujur, berarti kalian sudah meyakin bahwa tidak boleh yang namanya manfaat semuanya dikerjakan atas kemampuan diri sendiri. Kemudian berpenampilan rapi, nah sini yang paling penting baju berarti harus bagaimana? Ya sebenarnya harinya harus rapi, yang laki-laki tidak boleh baju keluar ya kan. Kemudian juga kaos kakinya warnanya apa sesuai dengan hari ini. Jadi kita izin ketika ingin meminjam barang orang lain, itu yang penting. Karena apa? Mengapa kita kemudian meminta apa? Minta izin ketika ingin meminjam. Ya menghargai orang yang ketiga. Dan jangan lupa kalau sudah meminjam juga harus memberikan tepat. Barang yang dipinjam harus dijaga. Kemudian di kita pakaian dan juga raise hand dengan bicara tentang menghargai sama teman dari dilarang mau berhimpun. Nah sekarang itu akan minta waktunya acaranya itu di bawah bagian kertas sticky note dan kalian akan menempelkan di karton keyakinan kelas. Jadi apa yang sudah kita obrolkan ini kalian tuangkan ke dalam bentuk keyakinan kelas yang ingin kalian yakini. Keyakinan kelas itu adalah merupakan kalimat yang universal atau tidak mengatur secara detail seperti aturan, tapi cukup kita menuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita yakini agar kita bisa menjunjung tinggi keyakinan tersebut yang kita anggap baik. Misalkan disiplin. Satu kata disiplin itu berarti kita yakini. Otomatis kita akan meyakininya dan menjalankannya. Oh berarti dari segi pakaian disiplin, kedatangan juga kita disiplin. Itu namanya nilai yakin. Jadi nilai yakin adalah nilai-nilai kebajikan yang dianggap baik secara universal. Jadi orang semuanya mengakui bahwa keyakinan tersebut nilainya baik. Oke, ya kita akan bagikan kertas. Kalian tulis, kemudian pakai pena, kemudian nanti tempelkan ke lembar kantor keyakinan kelas. Belajar tekun, berarti dia menjunjung tinggi nilai kebajikannya apa? Ketekunan, tidak keras dan ketekunan. Kemudian berangkat pagi jika melakukan ke kelas, berarti nilainya di kemudian memberikan appreciate, berarti saling mensupport berarti. Kemudian saling menghargai sama teman, tidak boleh memberi sama teman dan jangan membeda-bedakan teman, itu berarti saling menghargai dan menghormati. Kemudian selalu beribadah tepat waktu, fokus dan jelas, percaya diri. Oke, berarti ya, ibu akan menitipkan hasil dari keyakinan kelas kita. Yang pertama tadi. Tadi ketentuan. Menjunjung tinggi solidaritas, kemudian lagi saling menghargai dan menghormati ya ini. Ya, betul. Berarti ya, percaya diri itu percaya lagi. Oke.
dari apa yang sudah kelas ini tuliskan, kita sudah sama-sama menyimpulkan bahwa terdapat berapa poin keyakinan kelas? 7. Coba kita akan mengucapkan secara bersama-sama sebagai bentuk ekspresi keyakinan diri kita. Oke? Jadi hasil keyakinan kelas 11. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kemudian yang kelima? Keenam? Dan yang ketujuh? Oke, good. Aplaus buat kita semua. Sekarang waktunya kita akan menandatangani deklarasi keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita yakini. Oke, siap? Silakan sekarang maju bersatu anak-anak ibu, menuliskan namanya beserta memberikan tanda tangannya sebagai bentuk keyakinan yang sudah kalian yakini dalam diri. Oke, sekarang silakan mulai dari Alda maju untuk menandatangani deklarasi keyakinan kelas. Dijalankan di setiap hari-hari kita di sekolah, oke? Harapannya dengan ini semoga kelas kita semakin menjadi kelas yang aman. Dan membahagiakan ketika kita belajar bersama di Oke, mengakhiri kegiatan kelas ini dengan ucap alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita inginkan akan terwujud. Amin. Terima kasih ya anak semuanya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dari kelas 11 IPA 2. Hai, perkenalkan nama saya Alda Despitasari, saya dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Aryani, saya dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Bismillah juga dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Felicia Rahmawati, saya dari kelas 11 MIPA 2. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangatlah penting untuk kelas kami. Ya, hal tersebut sangatlah penting. Ya, menurut saya itu sangat penting bagi kepentingan di kelas kami. Ya, saya rasa sangat penting bagi kelas kami. Sangat penting. Pembuatan keyakinan kelas sangatlah penting karena satu, membuat kelas menjadi nyaman, menjadi aman dan tentram. Pembuatan keyakinan di dalam kelas sangat bermanfaat karena bisa membuat pembelajaran di dalam kelas efektif, tentram, dan nyaman. Manfaat dari pembuatan keyakinan kelas dapat menjaga ketertiban kelas kami, dapat membuat kelas kita menjadi lebih nyaman dalam belajar, dan yang terakhir, kelas kita dapat lebih kompak atau solidaritas. Keyakinan kelas dapat membuat kelas kami lebih tertib, lebih nyaman, dan solidaritasnya lebih terjaga, Bu. Menurut saya bermanfaat untuk menjaga solidaritas kelas, untuk menjaga ketertiban kelas, dan juga kenyamanan saat KBM.